Halo semuanya, selamat datang di HNS. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang soal latihan penalaran kuantitatif. Nah, ini merupakan soal penalaran kuantitatif di tahun 2020, proset yang kedua. Kita mulai saja langsung teman-teman dari nomor satu. Untuk nomor satu, ini tentang operasi khusus ya teman-teman ya. Jadi ketika A bertemu dengan B ya, dengan operasi huruf A terbalik begitu, dia menjadi A kuadrat min B kuadrat. Sehingga apabila kita melihat di yang diketahui itu ya, X dengan 1 dia menjadi X kuadrat ya dikurang dengan 1 kuadrat. Langsung aja 1 sama dengan yang di ruas kanannya 3 kuadrat itu 9 dikurang 2 kuadrat itu 4. Sehingga dengan mudah dari sini teman-teman dapat X kuadrat sama dengan 6 ya. Nah, ini kita gunakan di pertanyaan karena yang ditanya adalah X kuadrat dan 2, sehingga ini dia menjadi 6 dan 2. Akibatnya ini jadi 36 dikurang 4. Kita dapat jawabannya dengan mudah 32, teman-teman. Oke, jadi jawaban nomor 1 ini delta. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Untuk nomor 2, di jajar genjang ada beberapa sifat menarik tentang sudut, teman-teman. Apabila kita beri perpanjangan garis seperti itu, maka ukuran dari sudut yang baru terbentuk itu sama saja dengan 2x plus 10 misalkan ya. Nah, ini merupakan 2x plus 10 juga. Ya. Artinya apa yang kita dapatkan? Jika berada pada garis yang sama, ya, maka jika berada pada garis yang sama, maka hasilnya itu dia 180. Itu poin pertama ya. Di garis yang sama, maka jumlahnya dia sama dengan 180 derajat. Karena dia berpelurus ternyata teman-teman ya. Lalu kemudian poin yang kedua, apabila dia berseberangan, maka sudutnya sama. Bisa dibuktikan dengan memberi perpanjangan garis juga ya, seperti itu. Sehingga sudutnya sama. Akibatnya X plus 20 ini sama dengan Y min 10. Nah, dengan bermodalkan dua pemahaman itu, ini X-nya bisa kita carikan. Karena 2X plus 10 ditambah dengan X plus 20, itu dia sama dengan 180. Sehingga teman-teman punya 3X sama dengan 150, X sama dengan 50 ya. Nah, dari sana kita lanjutkan ke sentuhan terakhir, yaitu X plus 20 itu sama dengan Y min 10. Tentu dari sini kamu punya Y-nya dia sama dengan 70 tambah 10 ya, 80. Sehingga jawabannya yang E. Nah, jadi itu sifat di jajar genjang teman-teman. Bisa dibuktikan dengan mudah dengan memberikan garis perpanjangan, lalu menggunakan sifat-sifat sahadab seperti itu, atau bertolak belakang gitu ya, sifat-sifat sudut di dua buah garis sejajar. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya. Untuk nomor 3 ini teman-teman, ada rumus yang cukup banyak dikenal ya deh ya, yaitu namanya rumus air mancur teman-teman. Nah, ini kalau kamu search harusnya ada ya banyak referensi terkait hal ini. Cuman Bapak jelaskan, jadi kita tuh fokusnya ke sisi miring ya deh ya. Di sisi miring kan ada 3 buah titik. Misalkan Bapak punya pipanya itu A, BA ya, pipanya BA. Maka dari titik A ini anggaplah keluar air yang dia tentu menuju ke dua titik lain, berarti ke D dan ke C. Apa sih yang bisa didapat dari sana? Kita jadi punya BA kuadrat itu sama dengan AD dikali AC. Jadi pipanya dikuadratin, pancuran airnya itu kita kalikan. Sehingga dengan bentuk yang berbeda teman-teman, jadi rumus air mancur ini ada 3 buah ya. Bisa kita anggap misalkan ini airnya, BD. Berarti dia akan mancur kemana? Ke dua titik lain. Berarti DA dan DC seperti itu. Sehingga kamu jadi punya BD kuadrat dia sama dengan AD dikali CD gitu ya. Lalu bagian air mancur yang terakhir, karena ada tiga garis kan ini kan ya, yang menuju ke sisi miring BC, berarti akan mancur dari C ke D dan C ke A. Tentu kamu jadi tahu bahwa
rumus yang dihasilkan jadinya BC kuadrat sama dengan CD dikali AC. Teman-teman, rumus air mancur ini sangat membantu karena kalau nggak pakai ini langsung kamu akan repot ya, harus buktiin dulu pakai kesebangunan dan lain-lain seperti itu. Sehingga ini sangat berguna di ujian yang waktunya terbatas tentu saja. Nah, kita manfaatkan dari rumus yang pertama, BA kuadrat itu dia 20 kuadrat 400. Kalau AD ini kita misalin X teman-teman, berarti dia jadi X dikali X plus 9. Ya kan, kita jadi punya X kuadrat tambah 9X min 400 sama dengan 0. Ini tinggal difaktorkan ya. Ini dia memang mungkin agak sulit memfaktorkannya, tapi bisa. XX ya 25 dan 16. Tandanya dia yang 25 tentu positif, 16 negatif. Kita jadi punya X-nya sama dengan min 25, X-nya sama dengan 16. Tapi kita ambil yang 16 karena kita lagi ngomongin panjang, nggak mungkin negatif. Sehingga ini dapat 16 teman-teman. Nah ini dia jadi panjangnya 25. Tinggal pakai triple Pythagoras, BC pasti dapat dong 15 ya. Atau nggak inget triple Pythagoras yang 3, 4, 5 nggak apa-apa. Tinggal pakai Pythagoras biasa ya, 625 kurang 400, 225. Tentu kalau udah di sini nggak ada masalah ya. Luas segitiganya alas kali tinggi dibagi 2, 15 kali 20 dibagi 2. 15 kali 10 jadinya kan 150. Nah teman-teman, poin utama dari nomor 3 ini adalah rumus air mancurnya. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 4 ini yang dimintakan yang pasti benar, maka tugas kita adalah mencari kontra argumennya, lawan dari bentuk yang ini, yang menyebabkan bentuk ini salah seperti itu. Untuk membuat pernyataan yang pilihan A ini salah, gampang aja teman-teman. Katanya kan A selalu lebih besar dari 1 per A. Ya, buat aja kalau A-nya negatif kan dia jadi tidak berlaku. Min 5 apakah lebih besar dari min 1 per 5? Salah ya. Sehingga yang pilihan A ini salah. Yang pilihan B juga tetap bisa ya, buat aja bilangannya negatif, salah juga. Yang pilihan D ini buat aja kalau bilangannya itu pecahan ya, antara 0 sampai 1, akar 1/4 itu apakah lebih kecil dari 1/4? Ya salah kan, karena akar 1/4 kan jadi setengah. Setengah lebih besar dari 1/4. Termasuk yang E juga ya, ini akan bernilai salah ketika A-nya kita buat dia pecahan. Sehingga yang nggak bisa dihindari, yang pasti benar itu cuma yang C. Bentuk kuadrat itu pasti positif. Nah itu untuk nomor 4. Kita lanjutkan ke nomor 5, teman-teman. Nomor 5 ini ya, kita perhatikan bahwa di sini dia ada 3 variabel. Maka solusi mudahnya kita buat jadi satu variabel aja. A itu sama dengan 3C, B itu sama dengan 3C per 2. Langsung deh substitusi. 3C tambah 3C per 2 dibagi dengan 3C per 2 ditambah C. Jadi C semua kan, samain penyebut 2, 9C jadinya. Yang bawah per 2 juga, dia jadinya 5C. Tentu bisa disederhanakan, tersisa 9 per 5. Cukup mudah teman-teman untuk nomor 5. Nah, kita lanjutkan kembali nomor 6. Nomor 6, kalau kamu merasa kerepotan dengan bentuk-bentuk variabel yang tidak diketahui ini ya, ada X, ada Y, ada Z, kamu jangan khawatir, jangan mau dikerjain soal gitu kan. Kita anggap ini lebih mudah, misalin aja dulu pakai angka deh. Harga beras sebanyak 5 karung, masing-masing berisi 10 kilo, adalah 10.000. Anggap aja gitu dulu. Berarti kalau 50 kilo kan dia harganya 10.000. Kalau cuma 1 kilo didapat dari mana sih? Tentu 10.000 dibagi 50. 10.000 itu tadi siapa? Z. Dibagi 50 itu dapatnya dari 5 kali 10 kan? Dari X dikali Y. Sehingga langsung aja jawabannya yang E. Simple ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu pusing dengan variabel, misalin aja pakai angka. Gampang ya. Kalau untuk nomor 7, Bapak rasa ini di statistika sudah muncul soal ini. Ya kan? 5 bilangan asli berurutan dimulai dari A, rata-ratanya adalah B. Berarti B itu dia merupakan A tambah A plus 1, tambah A plus 2, ya kan? Tambah A plus 3 dan A plus 4. Ketiganya kelupaan, sorry. Dibagi 5 teman-teman ya. Dari situ kamu dapat B itu sama dengan A plus 2.
tinggal kamu mulai aja dari B, berarti A plus 2 ya kan, dan seterusnya sampai A plus 6 gitu kan. Jadi kalau menghitung rata-ratanya dia nanti 5A plus 20 dibagi 5 ya, jadi jawabannya A plus 4. Saya rasa kalau nomor 7 ini udah gampang lah ya, udah sering muncul juga dia kan di latihan statistika. Nah, kita lanjutkan nomor berikutnya teman-teman, nomor 8. Untuk nomor 8 ini deh, kamu ambil aja bilangan yang habis dibagi 4 dan kalau bisa jangan negatif dan pecahan. Apakah kalau negatif dan jadi negatif dan pecahan nggak boleh? Boleh-boleh aja, tapi ngerepotin, ya kan? Maka yang nggak negatif dan pecahan kan ambil aja 3x plus 11-nya ini sama dengan 20. Biar nggak repot kan? 20 kan habis dibagi 4, berarti 3x sama dengan 9, x-nya sama dengan 3. Nah, 3 ini bisa kamu gunakan buat ngecek teman-teman. Nomor 1 itu kan kalau dimasukin 3 dia jadi min 18, min 14. Berarti dia min 32. Habis dibagi 4, berarti salah ya. Karena yang diminta itu yang tidak habis. Berarti 1 salah, otomatis 3 juga salah. Gitu kan cara gaya jawab 1, 2, 3, 4. Nomor 2 kita cek, masukin 3, 18 kurang 4 itu 14. Benar ya, tidak habis dibagi 3. Nomor 2 benar, pasti nomor 4 juga benar. Jadi jawabannya C. Karena nggak mungkin 2 berdiri sendiri ya. Bisa dengan cepat diselesaikan. Kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini deh, dari ketiga informasi ini ya. Kita tarik dulu permisalan ya, dari mana? Jangan dari yang bentuk 3 variabel, dari yang 2 variabel aja dan yang sama-sama dimiliki. Lihat, kita punya XY dan YZ sama-sama punya Y ya. Kalau kita ambil misal Y-nya positif gitu teman-teman, berarti kan X-nya harus negatif. Karena kalau dikalikan dia jadi negatif ya. Nah, ini juga kalau Y-nya kan kita misalin positif, Z-nya juga tentu negatif dong. Karena hasil kalinya negatif. Kita cek lah ini, kalau X-nya negatif, Y-nya positif, Z-nya negatif, memenuhi nggak sih yang 3 bagian ini? Negatif kali positif kali negatif, benar ya, positif. Berarti permisalan awal kita ini sudah benar. Mungkin muncul pertanyaan, kalau misalkan permisalannya salah gimana? Tinggal teman-teman balikin aja. Misal tadi permisalan awal Y-nya negatif, terus nggak memenuhi, ya udah berarti nggak mungkin Y-nya negatif, pasti Y-nya positif. Jadi hanya ada 2 kemungkinan ya. Setelah dapat ini teman-teman, jumlah mereka bertiga apakah pasti negatif? Belum tentu, karena tergantung nilainya kan. Yang pasti negatif itu nomor 2. 1 salah 3 salah ya. 1 salah 3 salah, 2 benar, ya 4 juga pasti benar. Nomor 2 kan pasti benar, 2 buah bilangan negatif kalau dijumlahin pasti negatif. Jadi jawabannya C lagi, 2 dan 4. Untuk nomor 10, kalau kita selesaikan persamaan ini kita dapat 2x plus 2y positif, x plus y itu positif. Gitu aja kan? Tentu ini nggak bisa dihubungkan dengan angka 2 karena belum tentu, bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil, bisa jadi sama dengan. Sehingga kalau kayak gini jawabannya delta ya, tidak dapat ditentukan. Pilihan jawabannya kan teman-teman, kalau A itu P lebih besar dari Q, B itu P lebih kecil, C itu P sama dengan, kalau D tidak bisa ditentukan. Kita lanjut nomor 11. A kali B itu negatif, B itu lebih kecil dari A. A kali B negatif kan berarti 1 negatif 1 positif ya. Dan B lebih kecil, berarti jelas ini teman-teman, B-nya negatif, A-nya harus positif. Hanya ini bentuk yang memenuhi. Berarti kalau A tambah B, nah kalau kamu ragu deh ya, kamu misalin aja deh pakai angka. Anggap aja B-nya min 2, A-nya 2. A tambah B itu dia 0. A kurang B itu 4. Jelas Q lebih besar ya. Nah itu kalau kamu ragu pakai angka aja. Jadi jawabannya ini bravo teman-teman ya, P lebih kecil dari Q. Itu untuk nomor 11. Kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12 ini kita berikanlah nama di sebuah sudut yang sangat krusial ini. Anggap aja dia D. Berarti kan kalau Bapak buat A tambah D itu sama dengan 180 teman-teman. Atau A itu dia 180 kurang D. Benar ya? Karena mereka berpelurus.
Terus saya buat juga B tambah C tambah D itu 180 deh. Ya kan? Atau B tambah C itu dia 180 kurang D juga. Karena dia segitiga kan 180. Sama-sama 180 kurang D, berarti hubungannya sama dengan ya. Jadi jawabannya C. Nah, kita lanjut lagi teman-teman untuk nomor 13. Nah, ini gaya yang apakah bisa menjawab gitu kan. Nah, kita lihat nomor 13 ini. Persamaan garis G ditentukan oleh persamaan, ini harusnya ada F-nya ya, ini agak kurang nih. Fx sama dengan gitu. Apakah garis G melalui kuadran kedua? Kalau cuma bermodalkan nomor 1 aja teman-teman, F1 sama dengan 0, kan kita punya modal ini nih, Fx sama dengan Ax min 3. Kalau kita substitusi F1 sama dengan 0, dia kan jadinya A min 3 sama dengan 0. A nya dapat 3 nih. Sehingga Fx kita ketahui kayak gini sekarang persamaannya, 3x min 3. Kalau kita gambar teman-teman, kalau kita gambar 3x min 3 ini, kalau x-nya, kalau y-nya 0 dia melalui ini kan dia y sama dengan ya, y sama dengan 3x min 3 sama aja. Kalau y-nya 0 berarti dia x-nya 1, dia melalui 0,1 di sini. Kalau x-nya yang 0 dia y-nya min 3. Berarti dia min 3,0. Di sini posisinya. Sehingga kalau kita gambar begini nih, ini tidak mungkin melewati kuadran kedua. Apakah cukup untuk menjawab pertanyaan? Ya cukup. Meskipun nggak harus benar ya, 1 cukup. Dengan cara yang sama teman-teman, ketika kamu cari nilai A-nya, nomor 2 kan pasti dapat nilai A-nya juga tuh ya. Coba deh teman-teman cari nilai A-nya itu kan dia jadinya min A min 3 sama dengan 0, A sama dengan min 3. Sehingga fungsinya dia jadi, ini kalau bermodalkan nomor 2 ya, fungsinya dia jadi min 3x min 3. Ini bisa digambar dan jelas nanti kelihatan dia melalui kuadran kedua, sehingga bisa juga. Jadi kesimpulannya apa? Ini jawabannya delta, sendiri-sendiri cukup. 1 saja cukup, 2 saja cukup. Cuman yang ingin Bapak sampaikan sebenarnya nggak sampai perlu digambar. Asalkan fungsinya diketahui dengan lengkap, ya, dan dengan bantuan nomor 1 aja atau nomor 2 aja fungsinya pasti bisa diketahui dengan lengkap. Kan kalau udah diketahui dengan lengkap fungsi bisa digambar sehingga pasti terjawab. Jadi sebenarnya nggak harus panjang-panjang ya ngerjainnya ya. Fx-nya pasti jadi ketahuan nih, pasti bisa digambar, pertanyaan pasti terjawab. Sehingga dari sana aja bisa dengan cepat sebenarnya nomor 13 ini. Nah, kita lanjutkan teman-teman ke nomor berikutnya, nomor 14. Nomor 14 ini deh, kalau bermodalkan ini kan x kuadrat min y kuadrat itu x plus y dikali x min y. Nilainya berapa? Kan gitu pertanyaannya. Kalau bermodalkan nomor 1 aja, dia jadinya x plus y dikali 1 sama dengan berapa? Belum bisa ditentuin ya. 1 aja belum cukup, tapi kalau bermodalkan nomor 2 aja, dia jadi 0 dikali x min y. Ini pasti 0, sudah bisa dijawab. Jadi 2 saja cukup. Jawabannya bravo teman-teman. Nah sekarang kita ke nomor terakhir. Kalau dari nomor 1 aja, x kuadrat sama dengan y kuadrat, apakah pasti x-nya sama dengan y? Belum tentu teman-teman. Bisa iya kalau x sama y-nya sama-sama positif. Ya kan, bisa kan kita buat 100 sama dengan 100. Bisa iya, bisa memang dia 10 sama dengan 10 asalnya. Tapi kan min 10 kuadrat bisa juga dibuat sama dengan 10 kuadrat. Hasilnya sama-sama 100 gitu ya. Artinya tergantung nilainya ya. Bisa iya, bisa tidak. 1 aja belum cukup. Kalau nomor 2 seolah-olah belum cukup, tapi coba kita jabarkan deh. X kuadrat plus 2xy plus y kuadrat sama dengan 4xy. X kuadrat plus y kuadrat min 2xy sama dengan 0. Ini kan x min y kuadrat teman-teman sama dengan 0. X min y sama dengan 0, x sama dengan y. Ternyata di bagian ujung kita dapat tuh x sama dengan y. Jadi 2 aja cukup, jawabannya bravo. Oke teman-teman, itu untuk latihan PK tryout yang kedua ini di tahun yang lalu ya. Maka coba kamu terapkan untuk di tahun ini, silahkan dimaksimalkan. Siapa tahu ada hubungan
Atau kalau tidak ya setidaknya teman-teman